Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Badrul di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang mungkin keluar di penilaian akhir tahun untuk anak kelas 9 pada mapel matematika. Langsung saja kita akan bahas soal-soal yang ada. Soal pertama, sederhanakan bentuk berikut. Perlu diketahui bahwasanya di sini ada 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5. Ada 4 pangkat 5 sebanyak 4 kali. Jadi ini karena ada penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, bisa kita ubah menjadi perkalian. 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5 bisa kita tulis sebagai 4 kali 4 pangkat 5. 4 itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 1. Ingat, jika ada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Karena bilangan pokoknya di sini 4, dan perkalian kita jumlahkan pangkatnya 1 ditambah 5, yang hasilnya yaitu 4 pangkat 6. Soal nomor 2. Tentukan nilai dari M 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali sama dengan 9 pangkat M. Ini 3 kali 3 itu sama dengan 9, 3 kali 3 itu 9, 3 kali 3 itu 9, 3 kali 3 itu 9. 9-nya sebanyak 4 kali. Berarti bisa kita tulis menjadi 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat M. Di sini bilangan pokoknya sama, bisa kita sederhanakan sehingga 4 sama dengan M. Soal nomor 3. Tentukan hasil dari 3 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 3. Ada rumus, saya tulis terlebih dahulu. Jika ada A pangkat negatif M, itu bisa kita tulis sebagai 1 per A pangkat M. Jadi negatifnya jadi 1 per 3 pangkat negatif itu 2, jadi 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat negatif 3 jadi 1 per 3 pangkat 3. 1 per 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 itu 27. Kita samakan penyebutnya. 9 dan 27, KPK-nya 27. 27 bagi 9 kali 1, hasilnya 3. 27 bagi 27 kali 1, hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 4 per 27. Soal selanjutnya. Nomor 4, tentukan hasil dari 6 akar 5 dikurangi 5 akar 5. Untuk menghitung penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, syaratnya adalah bentuk akarnya itu harus sama. Nah, di sini akarnya sudah sama, sama-sama akar 5, maka yang kita lakukan adalah cukup hitung bilangan yang di depannya. Sehingga kita peroleh 6 dikurangi 5 akar 5. 6 dikurangi 5 itu 1. 1 akar 5. 1 biasanya tidak perlu ditulis sehingga hasilnya adalah akar 5. Soal nomor 5. Tentukan hasil dari 12 akar 6 dibagi 3 akar 2. Untuk menghitung pembagian, kita hitung bilangan biasa dengan bilangan biasa, akar dengan akar. Maka cara menghitungnya yaitu 12 kita bagi dengan 3, sementara akar 6 kita bagi dengan akar 2. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, akar 6 dibagi 2 itu akar 3. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Soal nomor 6. Rasionalkan bentuk berikut. Jadi pada pecahan sebisa mungkin penyebutnya tidak mengandung akar. Agar penyebutnya tidak ada akar, maka kita melakukan merasionalan penyebut. Jadi untuk merasionalkan penyebut, kita kalikan sekawannya. Jadi 8 per akar 6 min 2, kita kali sekawan dari akar 6 min 2, yaitu akar 6 plus 2. Di akar 6 plus 2 per akar 6 per plus 2. 8 dikali akar 6 plus 2, kita tidak kalikan dulu karena nanti akan kita coret. Akar 6 dikali akar 6, akarnya hilang jadi 6. Min akar 2 kali 2 yaitu min 4. 8 akar 6 plus 2 per 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Kita sederhanakan,
coret-coret, ini jadi 4. Maka hasilnya yaitu 4 akar 6 plus 2. Kita kalikan secara distributif, 4 kali akar 6, 4 akar 6, 4 dikali 2, hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6 plus 8. Soal nomor 7. Akar X dikali akar pangkat 3 dari X sama dengan 4. Nilai X sama dengan, perhatikan baik-baik di sini, kita pindahkan terlebih dahulu akar yang paling luar, akar pindah ruas ke kanan jadi pangkat, sehingga kita dapatkan X kali akar pangkat 3 dari X itu sama dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, X itu X pangkat 1, akar pangkat 3 dari X bisa kita ubah menjadi X pangkat 1/3. Ada sifat akar begini ya, jadi kalau saya punya akar pangkat A dari B pangkat C itu diubah jadi pangkat pecahan menjadi B pangkat C per A. Atau sebaliknya, jika saya punya B pangkat C per A itu sama dengan B pangkat C akar pangkat A. Jadi akar basis akar ini A itu menjadi penyebut pada pangkat. Kita kembali kepada soal, 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Jika ada perkalian bilangan dengan bilangan pokoknya sama, maka kita jumlahkan pangkatnya saja. Jadi 1 plus 1/3 sama dengan 16. X pangkat 1 ditambah 1/3 itu jadi 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 16. Itu bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 4. Ini jadi X pangkat 4/3 sama dengan 2 pangkat 4. X pangkat, ini bisa saya tulis menjadi 1/3 kali 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4. Ini 4-nya sama-sama, bisa kita sederhanakan. Jadi X pangkat 1/3 sama dengan 2. X 1/3 itu kan jadi akar ya. Akar X pangkat 1 akar pangkat 3 hasilnya 2. X sama dengan 2, akar pindah ruas jadi pangkat 2 pangkat 3 hasilnya 8. Soal nomor 8. 25 pangkat M sama dengan 5 pangkat 3. 25 itu bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 2 pangkat M sama dengan 5 pangkat 3. 2 kali M hasilnya 2M sama dengan 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, kita sederhanakan. 2M sama dengan 3, M sama dengan 3/2. Soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari 2Q dikali Q min 1 sama dengan Q kali Q plus 5. Kita kalikan secara distributif, 2Q kali Q hasilnya 2Q kuadrat. 2Q kali min 1 min 2Q. Q kali Q, Q kuadrat, Q kali 5 hasilnya 5Q. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, 2Q kuadrat min Q kuadrat, ini Q kuadrat di ruas kanan kita pindah ke kiri jadi min Q kuadrat, min 2Q plus 5Q di ruas kanan pindah ke kiri jadi min 5Q sama dengan 0. 2Q kuadrat dikurangi Q kuadrat hasilnya Q kuadrat, min 2Q min 5Q hasilnya min 7Q sama dengan 0. Ini dua suku sama-sama mengandung Q, Q-nya bisa kita keluarkan. Q kuadrat bagi Q hasilnya Q, min 7Q bagi Q hasilnya 7. Ini sama dengan 0. Q sama dengan 0 atau Q min 7 sama dengan 0. Q sama dengan min 7 pindah ruas jadi 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 0,7.